mudah sekali kita faham bahawa kebutuhan generasi awal dari umat ini terhadap catatan Al-Quran tidak sebesar kita hari ini. Karena mereka bersemangat menghafalnya, bersemangat memahaminya, dan bersemangat mengamalkannya. Mereka rajin mengkaji, mengaji, memahaminya, mengamalkannya. Bahkan kalau kita baca bagaimana para sahabat belajar Al-Quranul Karim, dinukilkan bahwa mereka kalau belajar Al-Quran 10 ayat itu kajinya belum ditambah-tambah. Kalau yang 10 itu belum diamalkan lagi. Harusnya kita kalau mau perhatian wak ngaji ko balik-balik surah Al-Baqarah. Banyak surah Al-Baqarah itu tidak berpakai, tidak diamalkan. Padahal kita sudah sampai ke Ali Imran. Masuk pula sekarang surah An-Nisa. Nah, begitu sahabat dahulu. Mereka pelajari, kemudian mereka praktekkan. Dan belum dialih kajinya. Belum ditambah kajian mereka sebelum terlihat mereka mengamalkan ayat itu. Jadi kita faham mengapa generasi awal itu betul-betul memimpin dunia ini, mulia mereka di dunia, dan itu alamat kemuliaan mereka di akhirat juga, karena mereka memang hidup dengan Al-Quranul Karim. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau kemudian ya mereka juga tidak terlalu mementingkan untuk membukukan hadis, karena memang hadis Nabi itu ada di dalam ingatan mereka. Mereka hidup dengan Rasul, mereka harap sekali meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Jadi mereka harap sekali untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam, bukan hanya dalam perkara kaifiat beribadah, di dalam kehidupan mereka tiru Nabi. Apa yang mereka lihat dari Rasul, mereka praktekkan di dalam kehidupan. Walaupun terkadang yang mereka lihat itu kadang ya sesuai dengan keberadaan mereka di dekat Nabi. Yang satu melihat Nabi begitu, ya mereka begitu. Yang lain melihat Nabi seperti begini saja. Kadang berbeda-beda juga. Cuma tidak ada saja di antara mereka yang merasa paling sunnah daripada yang lain. Itu saja bedanya. Tidak ada. Mereka mengamalkan sesuai yang mereka lihat. Makanya kalau sekarang kita mengaji fikih salat ya, kan kadang-kadang ada juga muncul pertanyaan, kok berbeda ya? Ada yang meriwayatkan Nabi itu kalau mau berdiri bertelekan. Ada yang meriwayatkan Nabi itu kalau mau berdiri ya tidak bertelekan apa-apa. Kok bisa begitu? Penyebabnya sederhana. Kalau orang mengaji tentang asbab, penyebab riwayat-riwayat yang mukhtalif, yang berbeda, itu penyebabnya adalah satu, ada faktor kondisional Rasulullah, kemungkinannya begitu, dan faktor kehadiran sahabat yang bergantian. Ini kan tidak semuanya hadir 24 jam bersama Rasul. Yang satu hadir bersama Nabi ketika sudah berumur lanjut.
Seperti kisah Malik ibn al-Huwairis. Ia kan masuk Islam, boleh dikatakan sudah di penghujung. Dan Rasulullah waktu itu sudah berumur. Jadi kalau beliau meriwayatkan misalnya salat Nabi begini terlihat, ya itu yang dilihat oleh Malik ibn al-Huwairis. Nah yang dilihat oleh yang lain, ya tidak seperti itu. Masing-masing harap untuk meniru apa yang dilihat. Nah tentu dengan amanah ilmiah, ketika mereka ditanya tentang bagaimana Rasulullah melakukan salat, mereka tidak mau mengatakan yang tidak mereka lihat, yang tidak mereka ketahui. Ya masing-masing menceritakan begini ya. Nah kemudian ulama lah yang mencoba menganalisa, oh barangkali ini Nabi sudah lanjut usia beliau. Ketika beliau tidak berdiri ditopang dengan tangan. Nah, yang lain itu kenapa riwayat tidak ada? Itu waktu itu mungkin Nabi masih kuat. Nah, itu hadis tidak itu? Tidak. Itu analisis lagi itu. Itu analisa itu. Kenapa ada riwayat begini, ada riwayat begitu? Ya mungkin ini ketika Nabi sudah berusia lanjut, yang ini Nabi masih segar, masih kuat. Ya, apakah ada proses? Iya ada. Bagaimana tidak? Ada. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis Nabi juga. Ingat kan kisah pacu lari Nabi dengan Aisyah? Ketika awal kan 2 kali terjadi. Ketika terjadi pertama, Nabi berpacu lari dengan Aisyah, tapi bukan lomba, tapi bahagian dari bagaimana beliau hidup dengan istri beliau dengan suasana yang romantis sebenarnya. Jangan dikatakan bahwa kehidupan Rasulullah itu kaku, tidak. Lari, kemudian Nabi menang. Ya waktu itu beliau sudah masih. Kemudian terjadi lagi, ketika itu Aisyah menang. Ya kata Nabi, ya sudah berarti kita draw, dulu saya menang, sekarang kamu yang menang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada proses dan kondisi fisik juga tentu mulai menurun. Nah, jadi masing-masing akan menceritakan sesuai dengan dia lihat. Tetapi yang kita ambil adalah bahwa para sahabat itu berusaha untuk mengikuti cara Rasul dalam segala hal. Berpakaian, malah berpenampilan, cara duduk, cara makan. Dan memang itu semangat para sahabat. Dan tidak ada orang ketika itu yang mengatakan kamu berlebihan. Tidak ada. Kalau hari ini orang mencoba untuk seperti itu, pasti dapat tuduhan loh. Ke Arab-Araban. Kalau saya melihat ada orang fenomenanya ingin berpakaian seperti ini, karena dia bertemu dengan hadis Rasul. Walaupun pakaian seperti itu bukanlah keharusan. Rasulullah kan pakai jubah, iya. Kan tidak mesti semua orang pengikut Nabi pakai jubah. Tapi kalau ada orang mau berjubah, ya silakan saja, apa salahnya. Kenapa sih sewot betul orang berjubah, orang pakai training Anda ketawa-ketawa saja. Ada orang mau bersorban karena dia bertemu nih Nabi pakai sorban dulu ketika menaklukkan kota Makkah, pakai sorban warna hitam. Kalau ada orang yang mau bersorban dan dia ingin melihat itu yang dia jadikan sebagai tontonan, ya tidak ada masalah. Maka mudah-mudahan kita berharap dia dapat pahala karena itu bahagian dari kecintaannya kepada Nabi. Kenapa sewot betul ya? Jika orang pakai topi koboi janda, katakan bangga, hebat, wah modern gayanya. Memang itu ukuran modern. Ya kan? Jadi ketika kita mengkaji dan mempelajari perjalanan hidup Rasulullah, para sahabat,
ya kita temukan bahwa di dalam diri mereka para sahabat itu ada semangat untuk mengamalkan petunjuk Rasul, Al-Quran, sunnah beliau dalam berbagai hal, baik sunnah fi'aliyah. Apakah sunnah fi'aliyah itu memiliki muatan tasyri' atau tidak? Nah, kemudian ulama yang mengklasifikasi, oh ini ada muatan hukum, ini tidak punya muatan hukum, ini boleh ditiru, ini tidak harus ditiru, kan gitu kan. Kemudian para sahabat dahulu ngaji tak dulu ketika awal mereka melihat Rasulullah ini wajib ini sunat muakkad kah, sunat biasa kah? Tak muncul. Makanya kan ada kasus ketika Nabi sholat pakai sendal ya, karena kita tahu tempat sholat Nabi tidak seperti sekarang ini. Jangan dibawa sendal pula kemari nanti, susah tukang bersihkan. Masjid Nabi saja ketika Nabi wafat, jangankan pakai marmer seperti Masjid Nabawi sekarang, diberi balat atau lantai yang dikeraskan itu saja belum, ya seperti tanah begitu saja. Dan bisa jadi salat pakai sendal itu tidak di masjid juga, kali di luar dalam perjalanan pakai sendal. Nah tiba-tiba Nabi melepaskan sendalnya, sahabat jadi makmum di belakang, lihat Nabi lepas sendal semua. Selesai salat Nabi lihat, kok orang lepaskan sendal semua. Dan Nabi, kenapa kalian lepaskan sendal? Kan sederhana cara sahabat. Nah, itu menunjukkan kesederhanaan mereka, tetapi menunjukkan ketinggian tingkat kepatuhan. Kata mereka, ya Rasulullah, kami melihat engkau khala'atana alaik, engkau tanggalkan sendal engkau, ya kami tanggalkan pula lah sendal kami. Kan sederhana saja. Tak ada dulu ini wajibkah, ini apakah. Yang jelas ini dikerjakan oleh Nabi, ini kita tiru. Nah, begitu konsep mereka. Nah semangat itu semangat yang demikian itu membantu mereka mempertahankan untuk mengingat apa saja dari Rasulullah. Jadi kalau kita rajin meniru orang kan tekana saja waktu sampai. Kenapa? Karena peristiwa itu terpahat di dalam pikiran, karena ditiru terus. Nah karena itu tidak mengherankan mereka juga tidak perlu catatan hadis. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Al-Quran setelah dibukukan tidak dicetak ulang, tidak digandakan? Ya, karena dalam diri mereka Al-Quran itu lengkap. Ya kenapa sunnah kemudian agak terlambat pembukuannya, walaupun ada di dalam catatan beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin al-As. Kemudian ada khutbah Nabi yang dituliskan untuk Abu Syah dan berbagai macam. Kenapa kemudian tidak dibukukan? Ya karena pada diri mereka itu juga segar ingatan tentang Nabi. Segar ingatan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka masih segar mengingat peristiwa-peristiwa, hafal oleh mereka nasihat-nasihat, lengkap dalam diri mereka firman Allah Subhanahu wa taala, jadi hajat kepada catatan tidak terlalu besar. Nah itu jawabannya kalau ada orang yang bertanya, kenapa di zaman Nabi tidak dituliskan Al-Quran lengkap kemudian dicetak? Ya bukan zaman seperti zaman sekarang. Lagian kertas juga belum ditemukan ketika itu. Jadi kalau Al-Quran 30 juz kemudian ditulis di atas, taruhlah pelepah korma yang orang sebut, kalau kita kan daun lontar atau apa, ditulis di daunan atau di kulit binatang atau apapun, itu kira-kira tebalnya gini, membawanya kemana-mana juga tidak seperti ibu bawa Quran kecil hari ini, apalagi pakai ini tersimpan aplikasi Al-Quranul Karim. Nah,
Jadi mushaf ketika ditulis sangatlah lembarannya besar kan, tebal. Ya nggak mungkin bawa-bawa kemana-mana. Ya tersimpan saja. Dan para sahabat mengandalkan apa? Hafalan mereka. Nah begitu Al-Quranul Karim. Nah, tetapi walaupun demikian, pengkajian tentang Al-Quranul Karim tidak terlambat. Dia berkembang terus. Dan para ulama tidak henti-hentinya menggali dan mencari tahu tentang Al-Quran. Nah di antaranya tadi adalah Al-Quran yang menarik. Para ulama ingin tahu ini turun di mana. Nah muncullah periodisasi. Periode Al-Quran turun di Makkah. Mereka sebut Makkiyah. Periode Al-Quran turun di Madinah. Mereka sebut Madaniyah. Nah setiap surat bahkan ayat ada keterangan. Kalau digali dari kajian-kajian Al-Quran, di dalam tafsir Al-Quran kita temukan para ulama akan menyebut ayat ini Makkiyah, ayat ini Madaniyah. Nah ketika kita membicarakan surat An-Nisa, ayat ini Makkiyah atau Madaniyah? Ayat ini adalah Madaniyah. Artinya turun setelah Nabi berhijrah. Walaupun dari sisi tempat turunnya ada satu ayat dalam catatan ulama ahli tafsir. Ada ayat yang turun di Makkah, tapi periodenya periode Madinah. Dari surat An-Nisa yang akan kita kaji ini. Mana itu? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, perhatikan ayat 58 dari surat An-Nisa ini. Nah ini baru pengantar ya, pengantar kajian surat An-Nisa kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idhukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ini kan surat An-Nisa. Jadi surat An-Nisa dikatakan oleh ulama adalah surat Madaniyah. Apa maknanya? Itu surat yang diturunkan setelah periode Nabi berada di Madinah. Jadi turun setelah hijrah. Nah, karakternya mudah saja. Para ulama mengatakan, kalau ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang turun di Madinah, karakteristiknya berisikan kepada masalah-masalah hukum. Benar, ada pada surah An-Nisa, iya. Di antaranya yang menonjol dalam kajian surah An-Nisa apa? Tentang kewarisan. Nah, perkara hukum. Ya. Kalau ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum periode hijrah atau ini disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, maka lebih banyak kepada penekanannya adalah ke masalah tauhid, masalah keimanan. Benar. Jadi karakteristik yang diletakkan oleh para ulama itu benar adanya. Nah, tetapi ada catatan dalam surat An-Nisa ada ayat yang turun di Makkah. Ada ulama mengatakan ayat Madaniyah itu apakah dia harus turun di Madinah?
Para ulama yang membuat klasifikasi itu mengatakan tidak mesti dia turun di Madinah. Yang dikatakan Madaniyah itu adalah turun selama periode Madinah. Terlepaskah? Mungkin saja dia turunnya di Makkah, tapi periodenya periode Madinah. Itu terjadi juga pada surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, di mana turun? Di Makkah. Walaupun surah Al-Maidah itu adalah Madaniyah. Turunnya kan di Arafah. Apa kata orang Ahlul Kitab kepada Umar bin Al-Khattab? Ya Umar, ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab engkau, kitab kalian orang Islam. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya itu. Itu kerjaan orang Ahlul Kitab kan begitu. Dia buat-buat agamanya. Perangainya begitu. Ada satu ayat dalam kitab suci kalian, kalau seandainya turun itu kepada kami, kami jadikan dia Id. Kami jadikan hari raya. Karena dari sini umat Islam banyak belajar sebenarnya dari peristiwa itu juga. Tidak perlu ditambahlah hari raya, walaupun momentumnya begitu hebat. Hari raya lah selesai. Udah pernah lulu di rayon hari lahir, hari menikah, hari bersuapren, besti, macam-macam. Aduh saja. Akhirnya habis hari dek. Berhura-hura seperti itu saja. Jadi lelaki ni dah mulai kau hari raya reuni. Dulu reuni itu perguruan tinggi itu turun SMA, tiba SMP. Dalam mulai terdengar dua reuni TK lagu. Habis hari itu saja.